kesehatan wajib. Jadi seperti itu kalau kalau, pendapat saya ini mengingat penyebarannya ini meluas dan cepat dan data-data juga sudah kelihatan sekarang dari Indonesia sudah mulai masuk dan mutan ini juga ada di daerah lain gitu, artinya ini masyarakat, kami menghimbau untuk patuhnya itu adalah wajib patuh gitu ya, kan ada patuh kadang-kadang lupa dan sebagainya. Jadi wajib selalu ingat, bahwa ini adalah sesuatu hal yang artinya serius untuk penyebaran. Tentu kita akan menghindari dari penyebaran. Setelah penyebaran kan nanti dampaknya akan berbeda setiap orang. Nah, jadi patuhilah protokol kesehatan yang sudah tentu diberikan, diinformasikan oleh pemerintah, itu dipatuhi dengan sangat ketat, terutama kalau keluar rumah. Karena ini kan dampaknya keluar rumah, kemudian terkonfirmasi pulang ke rumah, itu menularkan kepada keluarganya. Kan ini yang menjadi perhatian dari Mhm, satu orang sehingga menjadi bertambah, bertambah, dan bertambah. Ini yang mhm. harus dihindari atau dihentikan penyebaran ini. Karena mutan ini sudah terlihat penyebarannya justru sangat tinggi kemampuannya untuk memperluas tingkat penyebarannya, Mhm. tingkat Dengan infeksinya. Jadi iya. ini yang protokol ketat ini wajib, saya rasa wajib ya, menjadi wajib. Mhm. Dengan tingginya tingkat, infeksi atau, penyebaran juga dari virus ini dan juga virus ini sudah bermutasi, apakah berpengaruh juga terhadap vaksin yang mungkin sedang dikembangkan? Misalnya lebih kebal begitu terhadap vaksin yang sudah dikembangkan karena sampel yang dulu digunakan berbeda dengan ketika sebelum, terjadinya mutasi? Ya, kita semua pasti para peneliti akan bisa menjawab kalau sudah tentu ada percobaan-percobaan yang juga mendesain mutan ini sebagai salah satu kandidat pembanding. Nah, Universitas Erlangga kita mendesain mutan ini. Ada beberapa pendapat para peneliti, belum bisa terbukti bahwa mutan ini kemudian nanti akan menginefisienkan vaksin atau tidak, belum ada bukti. Tapi yang jelas vaksin ini penting bahwa penelitian terhadap vaksin di clinical trial tentu juga penting untuk melihat bagaimana respon imun dari sel inang yang divaksinasi atau para relawan yang divaksinasi. Tentu ini kan akan dipelajari bagaimana respon imunnya. Nah, bagaimana kemudian mutan ini? Apakah kemudian mempengaruhi vaksin terhadap respon imun yang diberikan karena virus ini yang menginfeksi adalah misalnya mutannya. Oleh karena itu kami di UNED juga mendesain mutan ini sebagai pembanding. Kita juga belum tahu mana yang lebih efisien nanti, apakah vaksin yang didesain sudah termasuk di dalamnya strain mutan, ataukah vaksin yang didesain yang pada umumnya sama, misalnya strain yang dari Cina itu pada umumnya kan hampir ada juga di Indonesia. Mana yang lebih efisien dan efektif? Tentu ini kita akan bisa melihat atau menjawab itu setelah penelitian dilakukan.